Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pasti Bisa, teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas materi persiapan SKD Sekolah Kedinasan tahun 2020. Jadi bagi teman-teman yang pengen nyoba tes Sekolah Kedinasan tahun ini, bisa banget untuk menonton video ini sampai selesai ya. Oke, di bagian pertama ini kita akan membahas tes intelijensia umum atau TIU, khususnya untuk deret angka dan huruf. Oke, langsung saja ya. Nah, oke. Kita masuk ke soal yang pertama. Petunjuk soalnya adalah pilihlah satu angka yang mengikuti pola deret bilangan pada soal. Jadi di soal akan disediakan beberapa deret angka gitu ya. Kalau di sini ada angka 1, 4, 8, 11, 22 dan angka yang dihilangkan. Nah, kita diminta untuk mencari angka yang dihilangkan ini apa? Dengan cara membaca pola dari deret bilangan ini. Nah, sekarang kita bisa mencari polanya dengan cara seperti ini. Kita mencari hubungan angka pertama dan angka kedua. Bisa juga kita cari hubungan angka pertama dan angka ketiga. Bisa juga kita cari hubungan angka pertama dan angka keempat dan seterusnya. Seperti itu. Kalau misalkan disediakan angkanya ini cuma 5 atau kurang, maka kemungkinan kita bisa mencari hubungan angka pertama dan angka kedua. Ini disebut dengan pola satu larik gitu ya. Nah, sekarang kita cari hubungannya. 1 ke 4 itu adalah bertambah 3. Lalu 4 ke 8. 4 ke 8 ini bisa ditambah 4 atau bisa dikali 2. Tapi kita lihat di sini. Di sini ada angka 11 dan 22. Ini hubungannya adalah dikali 2, maka kita pilih 4 ke 8 adalah dikali 2. Lalu 8 ke 11 tambah 3, 11 ke 22 juga dikali 2. Sehingga 22 dengan angka yang di depannya ini hubungannya adalah ditambah 3, seperti itu. Sehingga angka yang hilang ini adalah angka 22 ditambah 3, 25. Nah, deret seperti ini bisa kita sebut dengan deret satu larik berseling. Kenapa satu larik? Karena polanya adalah hubungan antara angka sebelum dan angka sesudahnya gitu. Jadi lompatnya cuma satu angka. Itu disebut dengan satu larik. Dan kenapa berseling? Karena dia polanya berselang-seling ya. Di sini tambah 3 kali 2 tambah 3 kali 2 dan seterusnya, seperti itu. Oke, berikutnya soal nomor 2. Ada di sini angka 14, 11, 22, 19 dan 38. Nah, kita cari hubungannya. Karena di sini kurang atau sama dengan 5, maka kemungkinan besar polanya adalah pola satu larik seperti soal nomor 1 tadi. Nah, kita lihat di sini 11 ke 22, di sini ada hubungannya nih. 11 ke 22 ini dikali 2. Lalu 19 ke 38 ini dikali 2 juga. Nah, maka kita tinggal cari hubungan angka-angka sebelumnya. 14 ke 11 dikurang 3, 22 ke 19 juga dikurang 3, sehingga 38 dengan angka setelahnya memiliki hubungan dikurang 3, sehingga 38 dikurang 3 hasilnya adalah 35, seperti itu. Nah, hal ini juga deret satu larik berseling ya, sama seperti soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, di sini disediakan 6 angka ya, 6 angka. Nah, ini kemungkinan bukan satu larik polanya, tapi pola dua larik. Jadi nanti teman-teman mencari hubungannya adalah angka 3 dengan angka 16, 16 dengan 42 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita cari hubungannya sekarang. Di sini 8 ke 16 gitu ya. 8 ke 16 ini hubungannya dikali 2 gitu kan ya. 21 dan 42 dikali 2 juga. Berarti di sini bukan pola dua larik ya, tapi masih pola satu larik ya, pola satu larik. Nah, sekarang kali 2 kali 2 tinggal kita cari dengan angka-angka sebelumnya. 38 itu ditambah 5, 16 ke 21 tambah 5 juga, 42 ke 47 juga ditambah 5. Nah, sehingga
47 dengan angka setelahnya hubungannya adalah dikali 2, sehingga angka yang hilang adalah angka 94. 47 dikali 2, 94. Pola seperti ini masih sama, deret satu larik berseling, seperti itu. Oke, soal nomor 4. Nah, ini jumlah angkanya 5 atau kurang, kemungkinan besar adalah pola satu larik. Sekarang kita cari hubungannya, 1 ke 3, 3 ke 9, 27 ke 81, ini cukup terlihat ya. Hubungannya adalah dikali 3 gitu ya. Kali 3, kali 3, kali 3, kali 3, sehingga 81 dikali 3 hasilnya adalah 243, seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Nah, di sini ada hubungannya, bisa kita lihat nih. 13 ke 13 ini bisa kita lihat dikali 1. Lalu 22 ke 44 ini juga dikali 1. 1 gitu ya. Dikali 2 gitu ya. Nah, berarti kemungkinan besar angka yang hilang itu berarti adalah hasil perkalian 2, sehingga menghasilkan 159 gitu ya. Perkalian 3, karena di sini naik terus ya, kali 1, kali 2, kali 3 gitu ya. Nah, untuk memperkuat, kita bisa mencari hubungan angka-angka yang lain. 4 ke 13 itu ditambah 9, 13 ke 22 itu ditambah 9, dan 44 ditambah 9 menghasilkan angka yang hilang. Sekarang kita coba dengan menggunakan perkalian. Berapa angka yang hilang ini ketika dikali 3 menghasilkan 159, berarti angka berapa? Berarti angkanya adalah 53. Dengan menggunakan pola yang plus 9 juga kita menghasilkan angka yang sama. 44 tambah 9 hasilnya adalah tetap 53, seperti itu. Nah, ini masih sama, deret satu larik berseling. Berubah-ubah tapi kalau yang ini ya. Karena di sini terjadi perubahan, awalnya dikali 1, lalu dikali 2, kali 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Hubungan dari 5, 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, di sini angka yang diberikan lebih dari 6. Kemungkinan besar lariknya adalah 2 atau lebih gitu ya. Nah, sekarang kita cari pola 2 larik dulu. Kita mencari hubungan 5 dan 20. 5 ke 20 dikali 4, 20 ke 80 kali 4, 80 ke 320 dikali 4 juga. Oh, berarti ini hubungannya adalah dikali 4 gitu ya. Kali 4 kali 4, sehingga nanti angka yang hilang di sini adalah hasil perkalian 4 dari 320. 320 dikali 4 nanti hasilnya adalah 1280. Berarti kemungkinan jawabannya adalah A atau D. Sekarang kita cari angka yang kedua. Sekarang kita ambil dari 10 ini. 10 ke 30 dikali 3, 30 ke 90 dikali 3, 90 kali 270 dikali 3, sehingga polanya adalah dikali 3 terus gitu ya. Sehingga angka yang kedua ini bisa kita tentukan dengan 270 dikali 3, sehingga hasilnya adalah 810, sehingga jawabannya adalah yang D, seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan deret dua larik, karena lompat dua angka gitu ya polanya, 5 ke 20, 20 ke 80, 80 ke 320, dan seterusnya gitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Di sini disediakan ada 7 angka ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pola yang mungkin dari ini adalah deret dua larik atau lebih. Nah, sekarang kita mulai dari dua larik dulu. Kita cari hubungan 32 ke 30. 32 ke 30 dikurang 2, 30 ke 19 dikurang 11, 19 ke 17 dikurang 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada pengulangan ya. Di sini dikurang 2, ini kurang 11, di sini nanti 19 ke 17 dikurang 2 lagi. Kurang 2, dikurang 11, dikurang 2 gitu ya. Nah, sekarang kita ambil yang 31 sama 20 kita cari. 31 dikurang 20 min 11, 20 ke 18 dikurang 2 juga, 18 ke angka yang hilang kemungkinan juga adalah dikurang 11 gitu ya. Kurang 11, dikurang 2, dikurang 11. Sehingga angka yang hilang ini adalah 18 dikurang 11, hasilnya adalah 7. Seperti itu. Deret dua larik berseling konstan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini disediakan 5 angka, 5, 12, dan seterusnya, sehingga kemungkinan besar pola yang digunakan adalah pola
satu larik. Sekarang kita cari hubungannya. 5 ke 12. 5 ke 12 berarti ditambah 7. 12 ke 15 ditambah 3. 15 ke 22 ditambah 7. 22 ke 25 ditambah 3. Sehingga angka yang hilang adalah 25 ditambah 7. Sehingga hasilnya adalah 32. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini disediakan ada 8 buah angka, jadi kemungkinan besar adalah ini pola 2 larik atau lebih gitu ya. 2 atau 3 lah kemungkinan. Tapi sepertinya 3 ya. Tapi kita coba ya, pola 2 dulu, 2 larik dulu. 1 ke 4 ditambah 3, 4 ke 9 ditambah 5, 9 ke 16 ditambah 7, 16 ke 25 ditambah 9. Bisa juga 2 larik gitu ya. Tapi bisa juga 3 larik gitu ya. 1 ke 6 itu berapa ya? 5 ya. 6 ke 16 10, 16 ke 4 8, 32. Oh, ternyata tidak bisa. Nah, berarti ini kita cari hubungan yang 2 larik aja ya, karena 2 larik tadi kita sudah dapat. 1 ke 4 itu 3, lalu 4 ke 9 itu 5, tambah 5, 9 ke 16 tambah 7, 16 ke 25 tambah 9, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari hubungan dari angka 3 ini. Kita mulainya dari angka 3. 3 ke 6, 3 ke 6 itu berarti bisa ditambah 3, bisa dikali 2 gitu ya. Tapi karena kita lihat di sini ada 24 dan 48, di mana itu dikali 2, maka kita ambil yang dikali 2. Maka 3 kali 6 adalah 3 dikali 2 gitu ya. Jadi nanti dari angka yang hilang, berarti angka yang hilang ini adalah 6 dikali 2 gitu ya. 6 kali 2. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12, seperti itu. Jadi tadi kenapa kita ambil yang pola 2 larik, karena ketika tadi kita cari pola 3 larik itu random hubungannya ya. Nah, kita ambil yang pola 2 larik karena pola 2 larik punya hubungan yang berpola gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini juga ada 7 angka yang diberikan, kemungkinan besar ini 2 atau 3 larik gitu ya. Nah, sekarang kita cari hubungannya. Di sini kita lihat ada min 3 dan min 6, di mana itu hubungannya adalah dikali 2 atau dikurang 3. Lalu di sini adalah min 12 dan min 24, di mana hubungannya adalah dikali 2. Min 16 dan min 32 juga dikali 2. Berarti kemungkinan besar di sini ada pola dikali 2. Kita coba min 3 ke min 6 itu adalah dikali 2. Min 6 ke angka yang hilang adalah dikali 2 juga. Dan min 12 ke min 24 juga dikali 2 gitu ya. Dikali 2. Sehingga angka yang kedua ini bisa kita langsung tahu bahwa angka yang kedua ini adalah min 6 kali 2 gitu ya. Min 6 dikali 2 hasilnya adalah min 12. Jadi kemungkinan jawabannya adalah bisa A, bisa C, bisa E gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal ambil yang angka-angka yang berikutnya. Di sini kita punya angka yang hilang min 12 gitu ya. Di sini kita punya juga min 12 dikali 2 ke min 24. Maka kita tinggal tarik mundur aja. Nah, seperti itu. Berarti angka yang hilang itu berarti adalah berapa dikali 2 hasilnya min 12. Berarti hasilnya adalah min 6. Jadi jawabannya adalah min 6 dan min 12. Yang C gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, ini adalah tipe deret huruf ya. Jadi petunjuknya mungkin sedikit beda. Pilihlah satu huruf yang mengikuti pola deret huruf pada soal. Jadi kalau teman-teman diberikan soal seperti ini, maka teman-teman langsung aja bikin alfabet gitu ya di kertas coret-coretannya dari A sampai Z gitu, seperti ini. Ini sangat membantu kalau menurut saya. Nah, jadi kita cari nih huruf yang hilang ini apa gitu ya. Cara mencarinya seperti ini. Ini G, A, G, B, G, C gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada G di setiap dua huruf gitu ya. Jadi ada G, G, G gitu ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa
angka berikutnya adalah ya huruf berikutnya adalah G gitu ya. Nah, sedangkan untuk A, B, C ini adalah A ke B adalah lompat satu baris, ini bukan kali dua ya, harusnya plus 1, B ke C adalah plus 1 juga gitu. Jadi A ke B itu lompat satu kali, B ke C itu lompat satu kali gitu ya. Tapi ini nggak perlu juga, kita bisa langsung tahu bahwa di sini adalah huruf G gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Di sini ada WGTJKM. Huruf yang hilang apa gitu ya. Nah, di sini disediakan ada 6 huruf. Ini kemungkinan kalau 6 huruf bisa pola 1 larik atau pola 2 larik gitu kan ya. Nah, sekarang kita coba aja yang 1 larik dulu. W ke G. W ke G lompat berapa kali? W ke G itu mundur lompatnya berkali-kali ya. Lalu G ke T itu maju ya. Awalnya tadi W mundur ke G maju ke T gitu ya. Nah, ini kemungkinan bukan pola yang kita maksud atau pola yang kita cari. Sehingga kita coba tinggalkan yang 1 larik, kita beralih ke pola 2 larik. Kita ambil W ke T loncat berapa kali? W ke T mundur 1, 2, 3 kali ya. W ke T mundur 3 kali, berarti min 3 gitu ya, mundur 3 kali. Lalu T ke Q 1, 2, 3 mundur 3 juga. Nah, kemungkinan besar Q ke huruf yang kita cari itu mundur 3 juga, sehingga Q mundur 3 kali, 1, 2, 3 berarti di N gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Di sini disediakan HKTOW ya. Deret hurufnya HKTOW. Nah, karena di sini ada 6 huruf, berarti kemungkinan adalah pola 1 larik atau 2 larik. Berarti kita coba 1 larik dulu. H ke Q berarti apa nih? H ke Q lompatnya berkali-kali tapi maju ya. Lalu K ke K mundur. Ini maju mundur berarti nggak konstan. Berarti kita ambil yang pola 2 larik. H ke K maju 3 kali. K ke O kita lihat maju 1, 2, 3, 4 kali. Berarti O ke angka di depannya adalah maju 5 kali. Berarti hurufnya adalah O, berarti maju 5 kali. O ke P 1, 2, 3, 4, 5 berarti T ya. Berarti kemungkinan jawabannya adalah B atau E. Sekarang kita cari huruf berikutnya. Dimulai dari Q ke T. Q ke T itu maju 3 kali juga. T ke W maju 3 kali. Berarti W ke angka depannya maju 3 kali juga. Berarti hurufnya adalah 1, 2, 3 dari W, maju 3 langkah. 1, 2, 3 berarti Z ya. Berarti jawabannya adalah T dan Z. Seperti itu. Ini deret 2 larik berubah. Oke, kita masuk ke soal nomor 14. Sini disediakan berapa huruf nih? Ada 7 huruf. Berarti kemungkinan adalah ini pola 2 larik atau 3 larik kalau 7 huruf ya, atau 6 atau lebih lah. Itu kemungkinan 2 atau 3 larik. Nah, sekarang kita cari P ke Q hubungannya. P ke Q itu lompat 1 kali. Q ke S lompat 2 kali. S ke V lompat 3 kali. Berarti 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu kita cari K ke M. K ke M lompat 2 kali. M ke P lompat 3 kali. P ke Berarti P ke angka di depannya lompat 4 kali. P lompat 4 kali, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti jatuhnya di T, seperti itu. Oke, kita masuk ke soal nomor 15 atau soal terakhir. Di sini disediakan huruf E, F, G, S sampai U. Di sini hurufnya ada lebih dari 8. Lebih dari 8 berarti kemungkinan polanya adalah 3 atau 4 larik. Jadi diingatkan kembali kalau misalkan cuma disediakan 5 huruf atau angka, berarti kemungkinan besar adalah 1 atau 2 larik. Kalau misalkan 6 sampai 8, kemungkinan 2 atau 3 larik. Kalau lebih dari 8, kemungkinan 3-4 larik gitu ya. Kalau 5 larik sih jarang, aku belum nemuin juga.
Nah, sekarang di sini lebih dari 8, berarti kemungkinan 3 atau 4 larik. Nah, sekarang kita ambil 3 larik dulu. Berarti E ke S itu jauh sekali. E ke S lompatnya jauh sekali, jadi kemungkinan bukan pola 3 larik. Berarti langsung aja kita ambil 4 larik. Karena soal ini waktunya singkat sekali ya. Jadi kita harus bergerak cepat. Nah, E ke F. E ke F kita ambil yang 4 larik ya. Berarti E ke F lompat 1 kali. F ke G lompat 1 kali. Berarti G ke angka di depannya juga lompat 1 kali gitu ya. Sehingga G ke angka di depannya lompat 1 kali, sehingga angkanya adalah hurufnya adalah H gitu ya. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah A atau C. Selanjutnya kita ambil hubungan F ke G. F ke G lompat 1 kali, G ke H lompat 1 kali, berarti H ke angka di depannya adalah lompat 1 kali juga gitu ya. Berarti H lompat 1 kali ada di huruf I gitu ya. Nah, jadi jawabannya sudah pasti yang A ya, H, I, C, seperti itu. Seperti itu teman-teman, kira-kira cara mengerjakan soal deret huruf atau angka. Semoga teman-teman terbantu dan semangat belajar gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.